Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Davin Afisal Nadir, Faiz Anang Rabbani, Ignasi Hermina, Laudi Altafira, Ferdinand Aprianto, dan juga Richard Hans dan juga Riyadi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Apa aja sih persamaan trigonometri yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini? Nah, di sini kami akan menjelaskan yang pertama tentang persamaan trigonometri sin A dan juga persamaan trigonometri cos A. Nah, di sini ada tabel trigonometri. Apa sih fungsi tabel trigonometri ini? Dia tuh untuk mempermudah kalian dalam mencari suatu sudut. Misal, kita akan mencari sin 30, berapa sih nilainya? Nah, di sini sudah ketahuan, nilai itu 1/2. Jadi saya akan menjelaskan mengenai perbandingan dari trigonometri. Untuk rumusnya itu sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, tan X sama dengan K, sin X sama dengan sin alpha, cos X sama dengan cos alpha, tan X sama dengan tan alpha. Dan untuk pembagian kuadrannya itu di kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk di kuadran 1, sin, tan, dan cos itu bernilai positif. Lalu untuk kuadran 2 itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk di kuadran 2 ini yang positif hanyalah sin. Lalu kuadran 3 yaitu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Untuk di kuadran 3 yang positif itu hanyalah tan. Dan di kuadran 4 itu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Dan di sini di kuadran 4 ini yang positif adalah cos. Untuk rumus sin X sama dengan sin alfa, rumus bentuk sudut derajat yang pertama ada X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat, dan yang kedua ada X sama dengan dalam kurung 180 derajat min alfa plus K dikali 360 derajat. Untuk rumus bentuk sudut radian yang pertama ada X sama dengan alfa plus K dikali 2pi, dan yang kedua ada X sama dengan dalam kurung pi min alfa ditambah K dikali 2pi. Kita langsung masuk ke contoh soal pertama, yaitu sin X sama dengan sin 135 derajat untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat, dan diketahui alfanya 135 derajat. Kita masukin rumus yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K 360 derajat. Kita masukin alfanya, X sama dengan 135 derajat ditambah K 360 derajat. K sama dengan 0, X sama dengan 135 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, dan hasilnya 135 derajat memenuhi interval. K sama dengan 1, X sama dengan 135 derajat ditambah 360 derajat, dan hasilnya 495 derajat, tidak memenuhi interval. Kita masukin cara yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K 360 derajat. X sama dengan 180 derajat min 135 derajat ditambah K 360 derajat. K sama dengan 0. X sama dengan 180 derajat min 135 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, dan hasilnya 45 derajat memenuhi interval. K sama dengan 1, X sama dengan 180 derajat min 135 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, dan hasilnya 405 derajat, tidak memenuhi interval, dan didapat HP-nya yaitu 45 derajat dan 135 derajat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini adalah contoh soal yang berbentuk radian. Soalnya adalah himpunan penyelesaian dari sin dalam kurung X min 30 derajat sama dengan 1 untuk interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Pertama-tama kita tentukan dulu alfanya. Alfanya adalah 90 derajat atau 3/6pi. Karena soalnya adalah sin dalam kurung X min 30 derajat, sehingga rumusnya menjadi X min 30 derajat sama dengan alfa plus K kali 2pi. Selanjutnya kita masukkan nilai alfanya. 30 derajat itu sama dengan 1/6pi. Jadi rumusnya adalah X min 1/6pi sama dengan 3/6pi ditambah K kali 2pi. Min 1/6pi nya bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi plus 1/6pi, sehingga 3/6pi ditambah 1/6pi sama dengan 4/6pi.
ditambah K kali 2pi. Lalu kita masukkan nilai K-nya sama dengan 0 sehingga menjadi X sama dengan 4/6pi ditambah 0 kali 2pi sama dengan 4/6pi, masih masuk interval. Lalu nilai K sama dengan 1 menjadi X sama dengan 4/6pi ditambah 1 dikali 2pi sama dengan 16/6pi. Itu tidak memenuhi interval. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang kedua. X min 30 derajat sama dengan 6/6pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi 6/6pi dikurang 3/6pi, hasilnya adalah 3/6pi ditambah 2K kali pi. Lalu min 1/6pi nya dipindah lurus ke kanan menjadi 3/6pi ditambah 1/6pi ditambah K kali 2pi. Hasilnya X sama dengan 4/6pi ditambah K kali 2pi. Lalu masukkan nilai K sama dengan 0 sehingga menjadi X sama dengan 4/6pi ditambah 0 dikali 2pi sama dengan 4/6pi. Itu memenuhi interval. Nilai K sama dengan 1 sehingga X sama dengan 4/6pi ditambah 1 dikali 2pi sama dengan 16/6pi. Tidak memenuhi interval. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4/6pi. Lalu kita masuk ke rumus cos X sama dengan cos A. Rumus yang pertama, bentuk derajat. X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Rumus yang kedua, X sama dengan min alfa plus K dikali 360 derajat. Lalu dalam bentuk radiannya, X sama dengan A plus K dikali 2pi. Dan rumus keduanya, X sama dengan min alfa plus K dikali 2pi. Berikut ini ada contoh soal dari cos, yaitu contoh soalnya cos X sama dengan setengah dengan interval 0 kurang dari X sama dengan kurang dari 360. Pertama-tama kita cari dulu setengah dari cos. Cos dari setengah itu yaitu 60 derajat. Berarti alfanya itu kita temukan 60 derajat. Di sini cara pertama dan cara keduanya ketukar, berarti kita anggap aja cara kedua itu adalah cara pertama itu adalah cara kedua. Cara pertamanya itu adalah memasukkan rumus yang tadi adalah X sama dengan alfa plus K kali 360. X sama dengan kita masukkan tadi alfanya yaitu 60 derajat ditambah K kali 360. K sama dengan 0, X 60 plus 0 kali 360 yaitu 60 derajat. K sama dengan 1, X sama dengan 60 derajat plus 1 kali 360 derajat sama dengan 420 derajat. Cara kedua yaitu memasukkan rumus yang tadi, X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Berarti kita masukkan X sama dengan min 60 derajat plus K 360 derajat. K sama dengan 0, X sama dengan 0 kali 360 derajat. Di sini kita taruh min 60, sama hasilnya itu min 60 derajat. K1 X sama dengan 1 kali 360 derajat, min 60 derajat yaitu 300 derajat. K sama dengan 2, X sama dengan 2 kali 360 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 660 derajat. Berarti di sini yang memasuki interval 0 dan 360 yaitu 60 derajat dan 300 derajat. Contoh soal yang kedua, ini contoh soal radian. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x sama dengan 60 derajat dengan interval min pi kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi. Nah, untuk menjawabnya kita cari dulu alfanya. Alfanya adalah 60 derajat. Nah, itu kalau dalam radian adalah 2/6 derajat. Karena di soalnya cosnya adalah 2x sehingga di rumusnya 2x sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Lalu kita masukkan nilai alfanya 2/6pi, jadi 2x sama dengan 2/6pi ditambah K kali 2pi. Lalu kita pindah ruaskan 2 yang punya x-nya itu sehingga menjadi x sama dengan 2/6/2 dikali pi, lalu ditambah K dikali 12/6pi dibagi 2,
Hasilnya menjadi X sama dengan 1/6 Pi ditambah K kali 6/6 Pi. Lalu kita masukkan K sama dengan 0, X sama dengan 1/6 Pi ditambah 0 dikali 6/6 Pi sama dengan 1/6 Pi. Masih memenuhi interval. Nilai K sama dengan 1, X sama dengan 1/6 Pi ditambah 1 dikali 6/6 Pi. Hasilnya adalah 7/6 Pi, tidak memenuhi interval karena lebih dari Pi. Kita masuk ke rumus yang kedua, rumusnya yang min. Jadinya 2X sama dengan min alfa ditambah K kali 2Pi. 2X sama dengan min 2/6 Pi ditambah K kali 2Pi. Kita pindah ruaskan 2 dari yang X itu, yang jadi X sama dengan min 2/6/2 kali Pi ditambah K kali 12/6 Pi dibagi 2. Hasilnya adalah X sama dengan min 1/6 Pi ditambah K kali 6/6 Pi. Lalu masukkan nilai K sama dengan 0, X sama dengan min 1/6 Pi ditambah 0 kali 6/6 Pi sama dengan min 1/6 Pi. Masih masuk interval. Lalu K sama dengan 1, X sama dengan min 1/6 Pi ditambah 1 dikali 6/6 Pi sama dengan 5/6 Pi. Masih memenuhi. Selanjutnya ini harusnya K sama dengan 2 ya. X sama dengan min 1/6 Pi ditambah 2 dikali 6/6 Pi sama dengan 11/6 Pi. Tidak memenuhi interval. Jadi himpunan penyelesaian yang didapat adalah min 1/6 Pi, 1/6 Pi, dan 5/6 Pi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.